Perusahaan mempunyai tujuan utama memperoleh laba untuk kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaannya. Untuk memperoleh laba, terdapat 3 faktor utama di dalam perusahaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah barang yang harus diproduksi. Kedua, biaya per unit untuk memproduksi. Dan yang terakhir, harga jual per unit produk tersebut. Perusahaan perlu memperhitungkan berapa biaya produksi yang harus dikeluarkan sebagai dasar perhitungan harga pokok produksi. Dalam menentukan harga pokok produksi, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama full costing, variable costing, atau yang ketiga activity based costing. Akuntansi manajemen dan anak cabangnya dalam ilmu akuntansi biaya mempunyai peran untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai seberapa besar harga pokok produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menentukan harga pokok produksi, maka perusahaan dapat mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan, dan perusahaan dalam menentukan harga jualnya sesuai dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Dengan demikian, nantinya laba yang akan diperoleh perusahaan bisa maksimal. Metode full costing atau sering disebut dengan harga pokok produk konvensional adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan semua biaya produksi tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. Metode full costing disebut juga absorption atau conventional costing. Full costing method adalah konsep penentuan harga pokok penuh, membebankan semua elemen biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, elemen biaya produksi pada konsep penentuan harga pokok penuh meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Full costing method merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel maupun overhead pabrik tetap. Contoh penyajian laporan harga pokok produksi metode full costing. Kita menghitung harga pokok produksi yang didapat dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel, sehingga penjumlahan ini totalnya itulah yang disebut dengan harga pokok produk. Kemudian contoh penyajian laporan laba rugi metode full costing. Hasil penjualan dikurangkan harga pokok penjualan sama dengan laba bruto. Kemudian laba bruto dikurangkan biaya administrasi dan umum atau penjualan, kemudian juga dikurangi oleh biaya pemasaran. Nah, hasil dari ini disebut laba bersih usaha. Contoh soal, PT Kyopta memproduksi dan menjual tas. Adapun data operasional yang disajikan dalam rupiah sebagai berikut. Harga jual per unit tasnya Rp150.000 dengan biaya produksi untuk biaya variabel per unit bahan langsungnya sebesar Rp30.000, tenaga kerja langsung Rp25.000, overhead pabrik variabel Rp10.000, dan biaya tetap per tahun Rp6 juta. Persediaan barang jadi untuk unit persediaan awal 0 unit. Kemudian unit yang diproduksi ada 300 unit dan unit yang terjual
sebanyak 200 unit. Kemudian, data mengenai biaya pemasaran tetap selama 1 tahun sebesar 2 juta rupiah dan biaya pemasaran variabel per unit sebesar 8.000 rupiah. Dari data ini, maka kita hitung HPP menggunakan full costing dan kita sajikan dalam laporan laba rugi. Biaya produksi berdasarkan metode full costing yaitu bahan langsung tambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik variabel tambah overhead pabrik tetap. Jadi perhitungannya 30.000 tambah 25.000 ditambah 10.000 ditambah 20.000. Nah, 20.000 ini didapat dari 6 juta rupiah dibagi 300 unit. Jadi total untuk biaya produksi berdasarkan metode full costing yaitu sebesar Rp85.000. Sekarang kita hitung dan kita buat laporan laba rugi berdasarkan metode full costing. Pertama kita hitung penjualan yaitu 200 unit dikalikan harga jual sebesar Rp150.000. Jadi total penjualan ada 30 juta rupiah. Nah, nanti penjualan akan dikurangkan sama HPP-nya. Untuk itu kita hitung dulu HPP-nya yang terdiri dari persediaan awal, karena persediaan awalnya 0 berarti tidak dihitung atau kita tulis 0. Kemudian dijumlahkan dengan harga pokok produksi. 300 unit dikalikan 85.000, jadi totalnya ada Rp25.500.000. Nah, Rp25.500.000 ini merupakan barang tersedia untuk dijual. Kemudian akan kita kurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir yaitu unit yang belum dijual, yaitu ada 100 unit dikalikan dengan biaya produksi sebesar Rp85.000. Jadi 100 dikali Rp85.000 itu ada Rp8.500.000. Nah, Rp25.500.000 dikurangkan Rp8.500.000 sebesar Rp17 juta itu merupakan harga pokok penjualan. Nah, kemudian penjualan dikurang HPP yaitu 30 juta dikurang 17 juta rupiah, laba kotornya yaitu 13 juta rupiah. Kemudian lanjut, beban yang ditanggung ada beban ADM dan penjualan. Nah, beban ADM ini didapat dari biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu sebesar 2 juta rupiah ditambah dengan biaya pemasaran variabel per unit. Jadi ada biaya pemasaran variabel per unitnya kan ada Rp8.000 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual sebanyak 200 unit. Jadi 8.000 dikalikan 200 unit ditambahkan dengan 2 juta rupiah. Jadi totalnya ada Rp3.600.000. Nah, kemudian laba kotor dikurang sama beban ini menghasilkan laba neto sebesar Rp9.400.000.